Perkenalkan, kami dari kelompok 1 Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Prodi Etnomusikologi Stambuk 2019 Universitas Sumatera Utara. Kami di sini akan menjelaskan topik. Hai teman-teman, agama di Indonesia itu sangat beragam loh. Sampai saat ini, agama yang sudah diakui dan sering kita temukan ialah agama Islam, Katolik, Kristen, Buddha, Hindu, dan Konghucu. Setiap agama memiliki satu tujuan, yaitu untuk menjadi tatanan kehidupan yang berasal dari Tuhan, di mana hal tersebut nantinya mampu membimbing manusia menjadi seseorang yang berakal dan berusaha mencari kebahagiaan hidup, baik itu di dunia maupun di akhirat. Perbedaan setiap agama dapat kita lihat dari tata cara beribadahnya, tempat beribadahnya, upacara keagamannya, hukum yang terkandung di dalamnya, dan kitab suci yang digunakan. Tetapi pada dasarnya perbedaan itu yang menjadi dorongan agar masyarakat memiliki sifat toleransi seperti dalam semboyan Bhinneka Tunggal Ika, artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Nah, untuk lebih jelasnya, negara kita Indonesia telah mengatur kebebasan beragama. Apa sajakah itu? Apa saja sih dasar-dasar hukum yang menjamin kebebasan seseorang beragama dan melaksanakan ibadahnya? Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu pasal 28E ayat 1 Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali. Selanjutnya, dalam pasal 29 ayat 1, negara berdasar atas ketuhanan yang Maha Esa, dan ayat kedua, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Teman-teman, apakah hak yang sudah diberikan ini tidak memiliki batasan? Tentu saja punya. Yuk mari disimak pada topik ketiga. Teman-teman, ternyata kebebasan itu tetap memiliki batasan. Mengapa? Agar kebebasan tersebut tidak disalahgunakan. Pembatasan pelaksanaan HAM dibenarkan oleh Dr. Maria Farida Indrati, pakar ilmu perundang-undangan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Maria yang juga hakim konstitusi menyatakan bahwa hak asasi manusia bisa dibatasi, sepanjang hal itu diatur dalam undang-undang. Dapat kita lihat dalam pasal 28J ayat 1 Undang-Undang 1945, diatur bahwa setiap orang wajib menghormati hak asasi orang lain. Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang 1945 mengatur bahwa pelaksanaan hak tersebut wajib tunduk pada pembatasan-pembatasan dalam undang-undang. Jadi, hak asasi manusia tersebut dalam pelaksanaannya tetap patuh pada pembatasan-pembatasan yang diatur dalam undang-undang. Tempat beribadah, agama Islam di musola, masjid, dan surau, agama Katolik di gereja dan chapel, agama Kristen di gereja, agama Hindu di pura, agama Buddha di vihara, dan agama Konghucu biasanya beribadah di kelenteng dan litang. Kitab suci yang digunakan, agama Islam menggunakan Al-Quran, agama Katolik menggunakan Alkitab Katolik, agama Kristen menggunakan Alkitab, agama Hindu menggunakan Weda, agama Buddha menggunakan Tripitaka, dan agama Konghucu menggunakan Shishu Wujing. Hari raya keagamaan, agama Islam adalah Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Tahun Baru Hijriah, dan Isra Mi'raj. Agama Katolik adalah Hari Natal, Paskah, dan Pentakosta. Agama Kristen adalah Hari Natal, Paskah, Pentakosta, Jumat Agung, Kenaikan Isa Al-Masih, dan Wafat Isa Al-Masih. Agama Hindu adalah Nyepi, Saraswati, Kuningan, Galungan, dan Pagerwesi. Agama Buddha adalah Wesak, Asadah, Kaitna, Magha Puja, dan Ulambana. Dan agama Konghucu adalah Tahun Baru Imlek, Cap Gomeh, Cengbek, dan Pehchun. Hai teman-teman, ini adalah topik terakhir. Tentunya setiap agama memiliki cirinya masing-masing. Bagaimana cara kita menghargainya? Yaitu yang pertama adalah berteman dengan semua orang tanpa membeda-bedakan ras, agama, suku, dan budaya. Misalnya, teman kita yang beragama Islam sedang puasa, artinya kita tidak boleh makan, minum di depan mereka, karena kita juga harus menghargai puasa yang sedang mereka jalankan. Nah, yang kedua adalah saling menghargai satu sama lain. Contohnya adalah jika ada perbedaan pendapat. Nah, yang ketiga adalah apabila ada teman yang sedang kesusahan, yang berbeda agama, kita harus senantiasa membantu. Contoh, pembangunan masjid, gereja, dan lain-lain. Nah, yang keempat adalah bekerja sama atau bergotong royong apabila tetangga akan merayakan hari kebesaran. Dengan bekerja sama, sesuatu yang ingin dicapai akan lebih maksimal hasilnya dan tentunya tanpa memandang agama apa yang akan dilaksanakan hari kebesaran. Nah, yang kelima adalah menghormati teman, saudara, maupun tetangga yang mempunyai agama lain, tidak membeda-bedakan satu sama lain. Nah teman-teman, sudah habis nih topik pembahasan kita. Kami berpesan agar kita selalu mengembangkan sikap saling menghormati, menghargai, dan toleransi terhadap perbedaan agama. Terima kasih Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Bye-bye.